Pemirsa, kita masih bicara mengenai vaksin nih, kata dokter hari Sabtu ini ya, barengan sama dokter Oki dan dokter Boyke dong tentunya. Cuma lucunya, tadi kita berhenti waktu bicara mengenai protokol kesehatan. Kan sambil nunggu vaksin harus rajin protokol kesehatan 3M, ingat pesan ibu ya. Nah tapi bicara mengenai yang pertama, M pertama adalah memakai masker. Tadi dokter Oki cerita, ini loh yang buat medis, ini yang namanya N95 nyaringnya tuh sampai 95%. Yeah. Nah kalau buat kita nih yang orang awam aja anggap nggak ketemu pasien langsung. Ya. Seperti apa sih maskernya gitu loh. Dan juga yang kedua, masker apa sih yang bisa, artinya jangan sampai membuat banyak sampah-sampah masker ini menambah lagi jumlah sampah sehingga kita ini bisa daur ulang. Seperti apa kita harus melakukannya? Mungkin Dokter Oki bisa menjelaskan? Iya dok. Jadi untuk masyarakat yang memang dari tenaga medis ya, kita tetap jangan lupa jaga jarak wajib, dan masker yang digunakan adalah masker yang menggunakan seperti ini contoh aja adalah masker dengan 3 lapisan gitu, triple kita bilang ya. Mereknya apa gitu nggak perlu, pokoknya 3 lapis aja. Apanya 3 lapis, karena 3 lapis itu isinya di luar ada lapisan yang dia kedap air, yang di dalam juga kedap air, yang di dalam tuh buat mungkin minyak kita ataupun napas kita dia diserap di dalam, di tengahnya ada filter, iya uap air. Memang dia tidak secara untuk aerosol tidak, tapi untuk droplet mampu bisa menahan untuk model seperti ini. Jadi untuk kasus COVID-19 memang ini pun bisa menangkal sampai 80%. 80%. Untuk virus. Jadi masih bisa moncor 20%. Iya. Ya, jangan mikir begitu nyantar, orang jadi nggak pakai. Pokoknya yang penting yakin. sekarang cari yang paling baik, dan itu adalah porsinya kita sebagai masyarakat awam yang 3 ply itulah gitu. Dan sekarang sih alhamdulillahnya udah cukup banyak diproduksi lokal juga, jadinya juga harganya terjangkau sekali pemirsa, tinggal ke minimarket yang dekat sama rumah aja. Nah, kalau sekarang kan dokter pakai face shield juga. Ada juga orang yang ngotot pakai face shield doang, nggak mau pakai masker. Iya, kalau misalnya di acara-acara kan seringkali maskernya dibuka tapi pakai face shield doang. Itu seberapa efektif sih dok? Dok, efektivitasnya sempat di awal-awal COVID ini mereka mempromosikan bahwa face shield sudah bisa mewakili tanpa masker. Tapi ternyata tidak. Penelitian-penelitian yang sudah berlangsung sekarang, sudah berjalan lebih dari 6 bulan COVID ini, face shield itu kurang. Dia tetap bisa melewatin. Ini ada bolong di atas, ini bolong sini, bolong di sini, udara dari orang samping. Berarti dia nggak bisa gantiin masker? Tidak bisa menggantikan masker. Kalau sekarang kan dokter pakainya double nih dok. Iya. Yang medis juga nih, maksudnya yang hijau tadi sama plus ini. Maksudnya buat apa nih dok kita double? Sebetulnya intinya kan percikan daripada droplet itu nggak hanya dari ke mulut saya ya dok ya. Jadi juga bisa lewat mata, pemirsa, mata. Jadi mata ini kalau misalkan saya nggak pakai kacamata, kebetulan saya pakai kacamata. Andai kan nggak pakai kacamata bagaimana? Droplet udara dan masuk bisa masuk ke dalam mukosa mata kita, dia bisa masuk. Jadi setidaknya dengan menggunakan face shield ini juga meningkatkan daripada masker yang saya pakai triple I ini. Gitu. Jadi kalau maskernya 80% dengan face shield itu mungkin jadi 90%. Tambahannya tadi itu 80% dia gitu. nahanin lagi nih. Apalagi kalau kita mau jaga jarak pemirsa. Tambah lagi. Betul, makanya tuh yang namanya pakai masker sama jaga jarak itu udah suami istri, jangan diceraiin ya. Maksudnya gini, kalau dia udah pakai masker 80% nih. 80% sama 80% kan, kita jaga jarak, ya udah selesai 100% kita nggak akan tular-tularan ya. Virusnya dokter Boyke buat dokter Boyke aja, virus aku biar buat aku aja gitu ya. Jangan lupa lingkungannya juga dokter, kita dalam lingkungan yang tertutup dengan tekanan positif nggak? Ya itu perlu kita waspadai juga. Nah itu bisa dijelaskan, saya juga sempat dengar tuh, apakah ruangan kita ini, apalagi di studio ya, apakah tekanan positif atau tekanan negatif? Seberapa pelajaran tekanan kita kayaknya nggak lulus tuh dok. Jadi diharapkan memang idealnya pada kasus kita menghadapi COVID ada tekanan negatif. Artinya tekanan negatif itu partikel yang ada dalam lingkungan ini akan diserap oleh ke tekanan yang positif. Dia akan kebuang. Nah kalau misalkan di ruangan ini kan kita ruangannya luas ya, di studionya cukup luas. Jadi saya kira tidak perlu khawatir lah. Yang kita khawatirkan kalau misalkan kita dalam suatu lingkungan yang sempit. Contohnya, maaf nih, seperti pesawat terbang, kereta, itu juga perlu diwaspadai. Apalagi pesawat terbang dengan tekanan yang cukup pres, lalu kita memikirkan, kalau pendapat kami adalah kalau dalam pesawat terbang minimal memang kita harus menggunakan seperti ini. Kalau bisa lagi karena dia adalah suatu tekanan yang kencang dengan kepadatan yang terbatas, sebaiknya menggunakan N95.
Nah, kecuali kecuali pesawat terbang itu menggunakan Jadi- HEPA filter yang memang ditarik ke atas Iya. turun ke bawah ya. Aku pengen kan kita masih ada beberapa yang memang karena tugasnya harus naik pesawat terbang, Iya. harus naik kereta api. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan Iya. sebelum keberangkatan dengan pesawat terbang atau kereta api? Pertama Silakan. sih jangan jalan-jalan dulu. Ya, itu sih saya setuju. Betul Tapi kan sekali. ada kan saya bilang ada yang kepaksa orang-orang yang gitu ya. harus. Betul. Tadi baru disebutin sama dokter nggak boleh Iya. buka masker berarti. Jangan dibuka. Hah? Tolong pemirsa, kalau kita memang ada tujuan, memang harus travel dan menggunakan fasilitas kendaraan tersebut, yang kereta, pesawat, dan wajib pergi. Pertama, jangan sampai buka masker sejak kita keluar dari rumah kita sampai kita sampai tujuan. Seminimal mungkin kita jangan sampai melepas masker. Kalau naik pesawat kan kadang-kadang harus makan juga. Ya. Nggak ada yang harus Sekarang udah nggak makan. ada kan. Nggak ada yang Tapi harus makan. kalau misalnya di kereta api kan cukup jauh, misalnya kita ke Surabaya ataupun Betul. ke itu kan sampai 6 jam. Ya. Itu apa yang mesti kita lakukan? Ya memang untuk makanan suatu kondisi yang harus kita masuk ya dok ya. Mau nggak mau tentu kita harus buka. Tapi ingat, di tempat tidur kita harus membawa hand sanitizer. Jadi atau semprot-semprot semprot. dulu Wajib, sekitarnya. harus. Walaupun dari yang pihak Ramadan tersebut mengatakan ini sudah dibersihkan, tolong tetap bawa. Semprot-semprot tetap. Kursi-kursi. Tapi kan yang di Jadi udara kita nih tidak mau menyelesaikan. Iya. mau naik pesawat juga langsung kita berdiri, kursi kita semprot-semprot dulu. Pada prinsipnya mereka maskapai itu sudah melakukan protokol kesehatan Ya. dok, sebetulnya. Tapi kita tidak boleh Cuma percaya tetap- begitu saja. Iya, maksudnya. bukan tanpa mengurangi, tanpa rasa hormat mengurangi. Desinfeksinya sudah dikerjakan. Sudah kan? Tapi kalau mau bersih-bersih silakan. Iya. Tapi pertanyaan saya adalah kalau kita makan itu kan yang di udara kan nggak bisa kita semprotin semua udara kan nggak Betul, mungkin ya itu dok. dia. Berarti mendingan nggak usah makan dong dok. Nah, memang Puasa. diharapkan saya bilang tadi untuk kasus ini travel sebaiknya sependek mungkin ya dok. Jangan jauh-jauh, kok bisa makan dulu sebelum travel, makan sudah sampai ke tujuan. Untuk dimakan di tempat kendaraan tersebut sebaiknya kita hindarin ya, karena kita harus membuka masker. Kemungkinan kontak juga akan semakin terjadi. Ini perlu diwaspadai juga. Ini suatu kondisi yang Kalau Nah, untuk tambahannya- orang-orang ya, Lula, yang dari Jakarta ke Bogor, yang kerja di Jakarta dari Bekasi ke Jakarta dan Komuter sebagainya, kan lain itu yang pakai kereta. komuter lain, bis, itu Yang bagaimana? Mereka sih bisa untuk nggak makan bisa, tapi Jaga tentunya jarak nggak jaga bisa. jaraknya juga susah kan? Iya. Iya, Nggak itu bisa dia. semeter, minimal 1,5 meter. Itu Iya. gimana tuh dok? Ya memang itu tantangan. Bagaimanapun kita tetap harus ngikutin 3M itu ya dok ya. Harus nggak bisa. Termasuk orang yang naik komuter lain dan naik Harus, dokter. Transjakarta dan sebagainya. Iya, harus bagaimanapun. Kalau Saya tuh ada pernah wawancara di rutenya kereta api ya. Iya. Terus saya tanya, Pak, kalau yang misalkan yang komuter lain itu gimana? Kan pasti nggak bisa jaga Nggak jarak. bisa jaga jarak. Oh, kalau itu pasrah katanya jaga jarak. Berarti kita yang harus berpikiran tidak boleh lepas masker. dong. Ya, itu pemirsa, jadi menggunakan masker atau menggunakan, mungkin kita bisa sudah mulai menggunakan handskun gitu ya, sarung tangan untuk Jadi bepergian. ini gitu. buat pemirsa-pemirsa yang komuter lain dan juga naik Transjakarta ataupun ini umum Yang ya, jaraknya transportasi tidak umum. bisa dijaga. Ya Jangan kan? makan-makan di situ, jangan ngomong, pakai masker, Baik. pakai face shield, pakai sarung tangan gitu dok. Iya, sebaiknya begitu dok. Jadi hitungannya adalah jangan bicara juga pemirsa. Kenapa? Karena kan jarak nggak bisa nih, kita bercerai nih deket ya. banget. Masker sama jarak nih udah bercerai. Berarti Betul. kita nih jaga-jaga banget. Kenapa nggak boleh ngomong? Kalau kita nafas akan keluar si virus ya. Tapi kalau kita ngomong lebih banyak lagi keluar. Kalau kita bersin atau kita batuk lebih banyak lagi keluar. Betul. Jadi kalau bisa ya udah nggak usah ngobrol. Pokoknya benar-benar masker nggak usah dibuka sama Benar-benar sekali. hanya untuk pergi ke tempat kerja gitu ya. Ya, Nah, jangan sampai layak turun kemana. dari tempat kerja. Ya, dok. Apa kita mesti ganti baju? Wajib dok. Jadi kalau sampai di kalau tempat kerja kalau bisa memang ya memang protokol idealnya adalah sampai tempat kerja kita harus bersih-bersih, kalau bisa mandi di tempat kerja, karena kan menurut saya dokter memang pasti harus mandi. Oh, kalau Ya, dokter kita kan sih, kalau yang kedokteran buat yang pasti ada lain, disediain benar. kamar mandi, ruang Ya dokter. udah, Ya. anggap nggak bisa mandi deh dok, Iya, nggak gimana apa-apa, yang nggak mesti apa-apa. kita Nggak usah lakukan? mandi nggak apa-apa, tapi kalau pulang ke rumah harus mandi Harus dong mandi, dok. wajib Nah. mandi pemirsa. Nggak boleh jangan pegang anak-anak, cium anak-anak dulu, jangan cium istri dulu atau suami, mandi langsung dulu. Kita cari salahnya dokter Boyke pokoknya hal ini karena gregetan saya sama dokter Boyke ya, dan kemana-mana Tetap dikata siapa? kata dokter pastinya.